Jadi topik yang diamanahkan kepada kami saat ini yaitu vaksinasi dan protokol kesehatan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita lihat situasi terkini, ya, update tanggal 18 Juni 2021, sebenarnya dari sejak setelah mencapai puncak pada bulan Desember Januari, kita sudah memasuki masa-masa tenang, ya. Cuma pada akhir Mei, awal Juni ada tanda-tanda peningkatan yang sangat signifikan sekali, ya. Bahkan secara nasional target harian kita itu sudah mencapai 70 pemeriksaan PCR mencapai 72,31% dengan angka positif 12.990. Ini merupakan angka tertinggi harian kedua setelah mencapai puncak di tanggal 30 Januari 2021. Dengan angka positif rate kita di angka 45,5%. Jadi sangat tinggi sekali, Bapak Ibu semuanya. Jadi harusnya kita mulai waspada karena sangat signifikan sekali. Timur, Kalimantan Timur pun juga demikian, ya. Ada kecenderungan peningkatan kasus, walaupun saat ini angka puncak kita belum menyamai angka puncak di bulan Januari maupun di bulan Desember. Dan positif rate kita saat ini rata-rata di 27,7%. Lebih tinggi dibanding dengan awal Januari yang kasusnya jauh lebih tinggi. Ya. Artinya bahwa mungkin karena pemeriksaan kita yang masih kurang dan yang diperiksa umumnya rata-rata yang menunjukkan gejala atau kontak erat, sehingga positif rate kita sangat tinggi sekali. Walaupun angka kesembuhan kita masih baik di angka 96,7%. Dan seluruh kabupaten kota kecuali Mahulu itu kita masuk pada zona merah. Ya, jadi ini suatu hal yang mesti kita waspadai. Ya. Demikian halnya dengan Samarinda. Samarinda saat ini masih naik turun, ya, dinamis, dan angka puncak sejak tanggal 12 Mei pasca Lebaran, ya, pasca hari raya, angka puncak kita hanya di angka 39. Memang jauh di bawah angka puncak yang pernah dicapai Samarinda, kurang lebih 75 kasus per hari. Ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pada awal Januari, positif rate kita itu di Samarinda hanya 16,1%. Saat ini positif rate kita menjadi 19,2%. Artinya bahwa ada tanda-tanda atau ada kecenderungan peningkatan kasus. Nah, bagaimana yang bisa terjadi? Ya, kita udah 1,5 tahun bergejolak dengan COVID, tapi kok malah mulai lagi tanda-tanda peningkatan. Yang pertama, mungkin karena protokol kesehatan kita mulai longgar, ya. Itu kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana masyarakat di luar sana mulai sudah longgar dengan maskernya, mulai longgar dengan jaga jaraknya, dan begitu banyak kegiatan-kegiatan pertemuan, baik itu pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh instansi, ataupun juga oleh individu-individu atau kelompok-kelompok. Jadi lumrah kita temukan saat ini bagaimana undangan, baik itu undangan pernikahan maupun undangan-undangan lain, ya, tidak seperti pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, masyarakat mulai jenuh dan mungkin dengan pengalaman 1,5 tahun semakin percaya diri, dan juga barangkali ditunjang oleh pemahaman dan pengetahuan masyarakat kita sudah semakin baik. Yang ketiga adalah herd immunity kita memang belum terbentuk, ya, dan hal ini diperparah oleh munculnya varian baru, ya, baik itu varian
Alpha dari Inggris, varian Beta dari Afrika Selatan, maupun varian Delta yang sangat menghebohkan saat ini, ya khususnya yang terjadi di Kudus dan Jawa Tengah. Jadi inilah hal-hal yang kemungkinan besar menyebabkan terjadinya peningkatan kasus saat ini. Nah, bagaimana dengan kondisi protokol kesehatan kita? Ya, data kita menunjukkan bahwa memang protokol kesehatan kita masih sangat rendah sekali, mulai rendah lagi ya. Walaupun data ini sudah cukup lama, tapi paling tidak ini menggambarkan bahwa warga kita itu hanya 60% warga kita yang menggunakan masker, dan 36,16% yang menggunakan masker yang sesuai dengan standar ya, dalam hal ini masker medis. Kemudian masih terdapat masyarakat kita yang 60% tadi menggunakan masker, 12,3% masih menggunakan masker scuba yang tidak layak ya, tidak sesuai dengan standar. Dan pengetahuan masyarakat kita juga mungkin sudah mulai bagus ya. Dan masih ada 8% warga kita yang belum mendapat informasi tentang COVID. Saya kira ini data yang awal-awal Desember 2020. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan data ini sudah semakin berubah. Kemudian persepsi masyarakat kita, ini data per Februari 2021 ya, bahwa penggunaan masker hanya jika bepergian keluar rumah ya, atau berada di luar. Kalau pergi ke tempat-tempat umum ya bisa menggunakan masker, ya, atau kalau berada di lingkungan yang sempit atau kecil, masker tidak perlu. Ini juga satu persepsi yang masih keliru. Kemudian ada juga persepsi masyarakat kita bahwa penggunaan masker menggunakan masker hanya takut ketika ada razia. Ini waktu awal-awal razia dulu ya, ketika kita masih ketat sekali. Ketika tidak ada razia, tentu penggunaan masker semakin berkurang, semakin menurun. Dan tentu kejenuhan masyarakat sudah disebutkan lebih awal. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi saat ini? Yang pertama adalah tentu pengendalian mulai dari pre-hospitalnya, kemudian pengendalian rumah sakitnya, dan pengendalian setelah rumah sakit. Tentu tugas kita sebagai masyarakat berada di sebelum rumah sakit. Ya. Untuk hospitalnya itu tugas oleh para medis dan pemerintah program, dan juga tugas tambahan kita dari masyarakat adalah setelah keluar dari rumah sakit. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum masuk rumah sakit? Yang pertama tentu ada promosi. Jadi masyarakat mesti ikut juga mempromosikan ya, terkait dengan perubahan perilaku, ya, gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian pelaksanaan protokol kesehatan 3M, dan tentu bantuan terhadap program 3T, ya, tracing, treatment. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Nah, masyarakat bisa membantu dengan gizi yang baik ya. Gizi yang baik itu bisa dicapai dengan konsumsi makanan ya, dan vitamin yang sesuai dengan kesehatan. Dan tentu kita di daerah tropis, mulai dari kesediaan pangan kita itu beras, kemudian lauk pauk ya, sayur-mayur dan ikan tentu sebenarnya tercukupi ya. Nah, ini adalah sebenarnya tugas tambahan yang harus kita kerjakan untuk memberi pemahaman bagaimana pola makan yang baik ya kepada seluruh masyarakat kita, tidak hanya pada pada kesehatan ya, para pelaku kesehatan, tapi juga para masyarakat kita yang mengetahui terkait dengan bagaimana pola makan yang baik dan benar. Kemudian herd immunity bisa juga dicapai melalui imunisasi alami, tapi ini sangat berisiko sekali ya, dan tentu yang paling pas adalah dengan program imunisasi. Nah, tugas masyarakat yang lain adalah ketika selesai keluar dari rumah sakit.
tentu masyarakat-masyarakat kita yang pernah merasakan menderita bagaimana susahnya ketika menderita COVID, ya, ini bisa menjadi orang yang membantu untuk mensosialisasikan bagaimana keadaan atau kondisi ketika terkena COVID, sehingga harus kita hindari dengan benar, ya, tentu dengan protokol kesehatan tadi itu. Nah, semuanya ini kita harapkan bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, lintas sektoral, dan pribadi-pribadi yang mempunyai atau yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengendalian itu bisa kita lakukan dengan tadi 3M, 3T, dan tentu bantuan dengan vaksinasi. Ya, vaksinasi dalam hal ini, vaksinasinya disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat menyiapkan dirinya untuk mau atau partisipasi masyarakat untuk mau mendapatkan vaksinasi. Ketiga 3M, 3T, dan vaksinasi sudah kita lakukan dengan baik dan benar, semestinya semua kegiatan offline akan berjalan dengan baik. Baik itu baik itu pendidikan, ya, kemudian jasa, kegiatan ekonomi mestinya bisa berjalan dengan baik, sehingga faktor-faktor atau masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi masalah sosial, masalah ekonomi kita bisa selesaikan dengan baik ketika kita semuanya bekerja sama, mau dengan disiplin melakukan 3M, 3T, dan vaksinasi. Nah, sebenarnya apa sih protokol 3M itu? Saya kira kita sudah sering mendengarnya, kita sudah sering mendapatkan informasi, tinggal apakah kita mau melakukannya untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya ketika kita berada di luar sana, bertemu dengan orang-orang yang tidak menggunakan masker atau tidak menjaga jarak atau malas mencuci tangan. Nah, ini tentu bantuan masyarakat untuk memberikan edukasi dan law enforcement. Ya. Jadi bukan hanya tugas pemerintah saja atau tugas Satgas COVID, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih kepentingan kita memakai masker? Apa sih gunanya masker itu? Yang pertama adalah itu memberi pelindungan terhadap diri sendiri, ya. Jadi ketika ada droplet yang berada di sekitaran kita, itu masker standar, ya, yang kita harapkan mampu untuk memberikan perlindungan kepada kita. Dan yang kedua adalah ketika kita kemungkinan besar menderita COVID atau karena kita tidak tahu, ya, sehingga ketika kita batuk atau berbicara, droplet yang keluar dari mulut kita tidak mengotori atau tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitar kita atau bahkan orang yang berada di depan kita. Nah, itulah kepentingannya masker. Sebenarnya masker yang baik itu yang mana sih? Ya, sebenarnya kalau kita sama-sama orang sakit dan orang sehat tidak menggunakan masker, itu pasti 100% tertular. Ya, ketika ada orang sakit tidak menggunakan masker dan kita yang sehat masih menggunakan masker, perlindungan kita itu masih ada 70%. Dan ketika ada orang sakit menggunakan masker, kita yang sehat tidak menggunakan masker, itu perlindungannya hanya 5%. Dan jika kedua-keduanya tidak menggunakan masker, kalau ketiga kedua-duanya menggunakan masker, risiko perlindungannya atau risiko penularannya hanya 1,5%. Jadi Bapak Ibu, ini adalah manfaat daripada masker. Nah, masker mana sih yang sebenarnya yang harus kita gunakan? Ya, ada beberapa jenis dan klasifikasi masker. Yang pertama N95, ini masker yang kita gunakan ketika berada di ruang isolasi COVID atau ketika para tenaga medis merawat penderita COVID. Jadi ini masker N95. Masker N95 ini tidak digunakan di luar daripada penanganan COVID tersebut. Jadi ketika berada di luar lapangan tidak perlu menggunakan N95.
Yang kedua adalah masker medis ya, yang biasanya umumnya warna hijau ya, tapi karena sekarang sudah begitu banyak variasi, bisa saja mungkin ada warna hitam, warna biru, warna merah dan segala macamnya. Yang kita sebut sebagai masker medis atau masker bedah. Kemudian ada masker kain yang standar SNI, ukurannya 3 lapis ya. Walaupun barangkali nilai perlindungannya masih rendah, jauh di bawah dengan masker medis. Tapi setidak-tidaknya akan memberikan perlindungan ketika kita berada di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah masker kain ya, yang mungkin masker yang kita jahit sendiri ya. Tapi yang penting bahwa masker kain itu harus 3 lapis. Ini adalah masker yang direkomendasikan oleh WHO ya. Jadi Bapak Ibu silakan memilih mana masker sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk masker scuba ya, yang banyak dijual di pasaran, itu masker yang tidak direkomendasikan dan tidak memberikan perlindungan sama sekali. Kemudian protokol kesehatan yang lain adalah menjaga jarak ya. Jarak yang benar ya adalah 2 meter. Kenapa 2 meter? Tujuannya adalah ketika seseorang berbicara ya di depan kita, droplet yang keluar dari mulutnya itu tidak mencapai kita ya. Walaupun mungkin ketika dia batuk atau bersin ya bisa saja jaraknya sampai 6 meter, tapi ketika hanya berbicara biasa atau bernapas seperti umumnya itu tidak mencapai dengan jarak 2 meter. Itulah alasan mengapa kita selalu menjaga jarak 2 meter. Ketika kita berdekatan kurang dari 2 meter, risiko penularannya itu semakin tinggi. Semakin dekat, semakin memungkinkan untuk terjadi penularan. Nah, pun begitu demikian ketika kita berada di pusat-pusat keramaian ya, untuk selalu menjaga jarak yang baik, yaitu kurang lebih 2 meter. Kemudian yang lainnya adalah mencuci tangan ya. Mencuci tangan kita lakukan setiap waktu, tentu dengan menggunakan sabun, karena sebagaimana virus COVID bagian luarnya itu terdiri dari lemak, sehingga ketika terkena deterjen atau sabun dia akan hancur atau luruh. Sehingga itulah mengapa kita harus menggunakan sabun. Mencuci tangan tanpa menggunakan sabun tidak ada gunanya, karena tidak akan membuat virus menjadi rusak atau hancur. Ketika kita berada di luar lingkungan, tidak ada air atau sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang saat ini sudah murah dan banyak kita jumpai di pasaran. Dan kapan kita mencuci tangan, sebaiknya setiap waktu atau ketika kita selesai menjamah atau memegang bersentuhan dengan benda-benda di sekitar kita yang kita tahu bahwa itu benda-benda yang tidak steril atau kemungkinan menjadi sumber-sumber penularan. Nah, bagaimana mencuci tangan yang baik? Tentu masyarakat, Bapak Ibu sudah tahu ada 6 langkah yang banyak di video-video ya. Jadi menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian yang perlu juga kita kenali diri kita atau rasa aman itu adalah bahwa kelompok paling banyak menyebarkan virus adalah kelompok yang berada rentang usia 20-40 tahun. Kenapa? Karena pada kelompok-kelompok ini ketika tertular mereka biasanya tidak menunjukkan gejala yang kita sebut orang OTG. Sehingga orang-orang ini banyak yang berkeliaran bahkan tidak memeriksakan dirinya, sehingga dia sendiri pun sebenarnya tidak tahu bahwa dia sementara menderita COVID karena gejalanya tidak ada. Nah, orang-orang inilah menjadi sumber-sumber penularan yang paling banyak. Sehingga Bapak Ibu ketika berada dengan orang-orang dengan rentang usia 20-40 tahun, tentu harus waspada dan betul-betul menjaga jarak yang baik. Kemudian hal yang lain adalah Bapak Ibu harus mengenal diri kita sendiri bahwa ada di antara kita yang mempunyai risiko tinggi. Ya, misalnya orang-orang dengan mempunyai riwayat penyakit komorbid, di antaranya hipertensi, diabetes, jantung, asma, dan gagal ginjal.
Atau orang-orang dengan berusia lanjut, usia di atas 60 tahun, ini adalah orang-orang dengan risiko tinggi. Orang-orang dengan yang mempunyai gangguan penyakit dengan imunitas yang rendah, atau orang-orang yang saat ini sementara mengkonsumsi obat-obat yang bisa menurunkan daya tahan imunitas. Kemudian yang lainnya adalah orang-orang dengan berat badan yang berlebihan atau kegemukan ya, atau obes ya, dengan body mass index-nya itu di atas 27 kg per meter persegi. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga harus menyadari ya dan waspada pada area-area zona. Kita harus mengenali mana zona merah, mana zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Jadi ketika kita berada pada zona merah, tentu kita harus sadar bahwa ini adalah daerah-daerah dengan risiko tinggi. Ya, betul-betul kita harus disiplin. Misalnya berada di pasar, atau kita berada di sekolah, atau kita berada di dalam ruangan gedung yang dimana fasilitas umum. Nah, ini adalah tempat-tempat yang menjadi zona merah, ya, yang tentu kita harus waspadai. Kemudian Bapak Ibu, yang lainnya adalah selain protokol 3M tadi, kita harus selalu menjaga daya tahan tubuh untuk membantu imunitas kita, ya. Misalnya berjemur di bawah matahari di pagi hari, ya, olahraga rutin ya 30 menit setiap hari, kemudian minum air putih ya setidaknya 2 liter per hari, ya. Tidur cukup 7-8 jam per hari juga ini menjadi sebenarnya menjadi faktor utama ya, istirahat yang cukup. Kemudian konsumsi makanan sehat, ya, gizi seimbang, ya, atau jika memungkinkan kita mengkonsumsi suplemen atau vitamin, ya, misalnya vitamin C atau vitamin D ataupun vitamin E. Kemudian cara yang lain untuk membantu meningkatkan imunitas kita, yaitu dengan menjaga daya tahan mental kita. Bagaimana caranya? Rajin beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing, ya. Bijak memilih informasi, ya, jangan terlalu sering membuka sosmed, ya, karena di sosmed terlalu banyak berita-berita hoax yang menyesatkan, ya, khususnya untuk COVID dan vaksinasi begitu banyak hoax yang berseliweran sehingga kadang-kadang membuat kita kesal, membuat kita semakin takut, dan itu tentu akan menurunkan daya tahan mental kita dan ujung akhirnya menurunkan daya tahan tubuh kita, ya. Dan tentu menjaga hubungan baik dengan sesama itu juga hal yang sangat penting. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus diimunisasi? Ya, tentu tujuannya adalah untuk mencapai herd immunity. Ya, kita harus mencapai herd immunity. Menurut para pakar bahwa untuk keluar dari pandemi ini, ya, salah satu cara yang paling memungkinkan, ya, yaitu dengan tercapainya herd immunity. Herd immunity bisa tercapai ketika 70% komunitas atau masyarakat atau orang yang berada dalam komunitas itu sudah pernah terpapar atau mempunyai antibodi terhadap virus COVID-19. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya sudah sampaikan untuk mendapatkan antibodi ya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian imunisasi alami. Imunisasi alami ini artinya Bapak Ibu terjadi penularan secara alami kepada kita, ya, sehingga ketika kita selesai tertular akan terbentuk antibodi terhadap virus tersebut. Walaupun ya saat ini disebutkan bahwa ada beberapa kasus orang sudah pernah tertular, tapi ternyata 3-4 bulan kemudian kok tertular lagi, ya. Walaupun masih ada kasusnya, tapi tidak jarang ya. Kemudian yang paling memungkinkan untuk mencapai herd immunity adalah dengan pemberian vaksinasi. Ya, dengan vaksinasi saat ini yang digencarkan oleh pemerintah, mudah-mudahan menurut Pak Presiden bahwa herd immunity masih sudah tercapai di tahun 2023. Ya. Di tahun 2020 akhir, 2022 maksud saya, di tahun 2022. Walaupun beberapa ahli masih sanksi dengan kondisi kita saat ini, ya, tapi marilah kita tetap mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang insya Allah
pada tahun 2022 kita semuanya sudah terbentuk herd immunity. Maaf dok, waktunya Nah, ya baik. Apa sih herd immunity itu? Herd immunity artinya kita yang sudah mendapatkan kekebalan itu melindungi orang-orang yang tidak mempunyai kekebalan. Ini contohnya adalah orang putih ini adalah orang sehat, ya. Kemudian ada orang sakit, tapi yang putih ini, orang-orang yang gambar putih ini tidak mempunyai kekebalan, ya, sehingga akhirnya pada ujung akhirnya akan tertular semuanya, ya. Yang kuning adalah orang-orang yang masyarakat kita yang sudah mempunyai kekebalan yang kuning, kemudian yang putih adalah masyarakat kita yang tidak mempunyai kekebalan, yang merah yang gambar bawahnya adalah orang-orang yang mempunyai virus corona, ya. Ketiga ini adalah gambar di mana sudah terbentuk herd immunity, sehingga orang-orang yang warna putih ini tidak tertular lagi walaupun ada COVID di sekitarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pelindungan kelompok, ya, atau herd immunity. Nah, menurut para ahli bahwa tanpa vaksin herd immunity tidak bisa terbentuk sehingga bisa menyebabkan 12,2 juta kematian di Indonesia. Ini menurut berita Kompas, ya. Oke, nah sebenarnya vaksinasi COVID sudah dilakukan dari periode pertama Januari sampai April 2021. Ini sudah memasuki periode kedua, April 2021 sampai Maret 2022. Jadi total waktu yang digunakan adalah 15 bulan. Harapannya setelah 15 bulan, pencapaian vaksinasi kita sudah bisa membentuk herd immunity. Bagaimana targetnya? Targetnya adalah yang pertama periode 1 kemarin 1,3 juta tenaga kesehatan, 17,4 juta petugas publik, ya, termasuk petugas kesehatan di dalamnya, dan pada periode 2 yang sementara dilakukan sekarang adalah masyarakat umum. Dan total diharapkan total penerimaan sampai dengan Maret 2022 itu adalah 181,5 juta penduduk Indonesia dari 270-an juta penduduk Indonesia. Ya. Oke, saya kira ini adalah periode vaksinasi, target-targetnya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai sehingga terbentuk herd immunity. Bagaimana dengan Kalimantan Timur? Ya, untuk Kalimantan Timur tahap 1 untuk sumber daya kesehatan kita sudah sangat mencapai target, ya, bahkan ada yang lebih targetnya, termasuk juga untuk lansia, ya. Lansia ini yang menjadi problem kita karena masih di bawah baru 11% untuk dosis kedua dan 15% dari dosis pertama. Ini adalah pekerjaan berat sebenarnya untuk bagaimana mengejar lagi ketertinggalan untuk vaksinasi terhadap lansia. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita stop penyebaran COVID dengan 3M, vaksinasi, dan 3T. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.